Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih, sebelumnya gua udah unboxing Xiaomi 15 yang versi resmi. Sekarang gua datang lagi, kembali lagi membuat video unboxing, tapi kali ini tabletnya yaitu Xiaomi Pad 7. Nah, ini boxnya kayak gini ya, lumayan gede, warna putih aja polos, nggak ada penampakan produknya. Terus sepaket dengan ini keyboardnya, lalu ada juga ini Xiaomi Focus Pen, dia sudah pakai Bluetooth ya. Oke, kita lihat dulu untuk dusnya. Sebenarnya kalau untuk tabletnya gue udah minta tolong dibuka ya kemarin sama tim gue, sama Felix. Dan sama seperti Xiaomi 15 ataupun 15 Ultra, ini dibuat oleh Xiaomi di China sana, jadi bukan dirakit di Indonesia. Jadi ini diimpor oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Di sini ada beberapa produk lagi, USP-nya ya, unique selling point-nya, ada layarnya 3,2K 144Hz, leading AI experience, terus ada seamless desktop like experience, ada chipsetnya dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3. Kalau yang sebelumnya Xiaomi Pad 6 itu dipakai Snapdragon 870 kalau nggak salah. Terus baterainya 8850 mAh dan dia pakai quad speaker. Langsung aja kita lihat produknya. Nih, penampakan produknya seperti ini. By the way, ini yang warna green ya. Kelihatan nggak tuh hijaunya? Gue sih ngelihatnya kayak grey atau silver gitu sih. Nih, ada stikernya, dibuat di Tiongkok keterangannya ya. Terus ada stiker penutup ininya juga nih, pogo pinnya sini ya, buat ke keyboard ya kayaknya nih. Set, kita buka dulu. Oke. Nah, jadi Xiaomi Pad 7 ini dia beratnya 500 gram, jadi 10 gram lebih berat dibanding Xiaomi Pad 6. Terus juga kayaknya lebih gede ya. Ntar kita coba compare nih, bodinya belakang dari aluminium, unibody ya, framenya juga dari aluminium. Terus ketebalannya dia 6,2 mm ya. Oke, kita coba bandingin langsung aja deh ya dengan saudaranya nih, Xiaomi Pad 6. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya, di sini ada perbedaan di lebarnya. Ternyata aspek rasio layarnya itu berbeda. Tuh, kalau Xiaomi Pad 6 dia lebih apa ya, lebih pendek gitu. Jadi buat kerja multitasking enak ya tuh, lebih lega. Walaupun secara desain ini tidak terlalu beda. Jadi mirip-mirip ya tuh. Di sini ada logo Xiaomi-nya, ada pogo pin-nya, kameranya juga modulnya kurang lebih mirip gitu ya. Cuman yang Xiaomi Pad 6 dia lebih ringan 10 gram tapi lebih tebal 0,3 mili. Gitu, jadi beda tipis sih memang. Cuman kalau untuk kerapihannya gue sih lebih suka si Xiaomi Pad 7 ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau Xiaomi Pad 6 itu bagiannya kayak kepisah antara layar dan juga body. Jadi kurang kelihatan premium. Sementara Xiaomi Pad 7 ini tuh dia nggak ada gapnya ya, antara body ke layar itu sama, sejajar, flat gitu. Jadi kayak kita pakai iPad Air, iPad Pro punyanya si Apple ya, yang tablet premium. Kita lihat di bagian atas ini ada grill speaker tulisannya Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Ini mantap banget untuk sebuah tablet. Terus ada tombol power di atas, di sebelah kanan ada tombol volume, terus ini ada magnet ya mungkin ya. Terus ada lagi mikrofon. Di bagian bawah ada port USB-C, terus ada grill speaker lagi 2, total ada 4 speaker ya. Di sebelah kirinya ini kosong. Nah, sekarang kita lihat ke bagian depannya, masih kita bandingin ya. Yang ini Xiaomi Pad 6, yang sebelah kiri Xiaomi Pad 7 ya. Jadi kelihatan kalau Xiaomi Pad 7 kalau kita pakai secara portrait itu ya lebih lebar ya. Kalau yang Pad 6 ini dia lebih sempit. Layarnya ini kita bisa lihat sebenarnya bezelnya itu sedikit lebih tipis di Xiaomi Pad 7. Tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita ngeliat sekilas aja sih kayak ya mirip-mirip lah. Tapi kalau kita benar-benar perhatiin banget, terutama di bagian sudut-sudutnya tuh ya. Nih teman-teman bisa lihat nih sudut sini tuh. Terus di bagian bezel bawah juga ini lebih tipis sedikit. Jadi intinya lebih ciamik lah ya untuk kita pakai buat nonton, buat ngegame gitu, buat kerja. Dengan layar yang sama-sama IPS ini 11 inci
resolusinya beda. Yang ini si Xiaomi Pad 7 dia lebih gede ya, 3,2K. Refresh rate-nya sama ya di 144 Hz, support Dolby Vision, support HDR juga. Tapi yang membedakan adalah brightness-nya. Kalau Xiaomi Pad 6 dia masih 550 nits, sementara si Xiaomi Pad 7 dia sudah 800 nits. Nih, bener apa enggak? Kalau klaimnya lebih tinggi brightness-nya di Pad 7, kita coba sama-sama di brightness tertinggi. Tuh, bener ya? Nih, kelihatan lebih kinclong di Xiaomi Pad 7 dibanding Xiaomi Pad 6. Lanjut kita bahas OS-nya. Ini sudah pakai HyperOS 2.0. Untuk storage-nya versi yang masuk ke Indonesia cuma ada satu aja, RAM 8GB LPDDR5X dan storage 256GB UFS 4.0. Jadi nggak ada versi yang lain. Nah, untuk versi Android-nya dia sudah Android 15, security patch-nya ini di Februari 2025. Ini termasuk ini juga ya, berarti termasuk update banget. Nah, terus di sini ada fitur nih Xiaomi Hyper AI. Jadi dia sudah built-in Google Gemini. Terus juga ada AI App Boost nih bawaannya Xiaomi. Jadi ada beberapa nih teman-teman bisa lihat, ada AI writing. Ini kayak buat suggestion ya. Kalau misalkan kita mau ketik, ada grammarnya dibenerin lah, atau kalimatnya dibikin yang casual atau yang resmi gitu ya. Terus ada AI art nih. Ini kayaknya buat gambar. Oh, jadi kayak mirip-mirip yang di Samsung ya, sketch to image ya. Coba ntar kita praktekin di barengan unboxing ininya ya, pennya. Terus ada AI interpreter juga, ini buat translate secara real time. Ada AI speech recognition, ada interpret conversation with AI, ini buat ngomong langsung ya, hadap-hadapan dengan orang. Terus ada AI subtitle buat transkrip video calls dan meeting. Nah, terus ada AI search. Oke, search ini sih ya termasuk biasa lah. Sekarang gue pengen coba di Netflix ya, kita pengen lihat. Nah, dia Wi-Fi-nya udah L1, resolusinya bisa Full HD. Terus nih teman-teman bisa lihat ya, kemampuan HDR-nya di sini ada HDR10 dan juga ada Dolby Vision. Itu pasti bisa ngerasain kalau di Netflix kita bisa mendapatkan nih, ada keterangannya tuh support ya, ada Dolby Vision, terus ada spatial audio juga ya. Nah, sekarang gua balik lagi ke menu settings, kita pengen lihat di soundnya. Di sini sound effect-nya tuh ada pilihannya Dolby Atmos atau Xiaomi Sound. Jadi gua aktifin yang defaultnya adalah yang pilih si Dolby Atmos. Jadi kalau kita nonton itu harusnya imersif banget, dengerin lagu juga enak. Nih sekarang kita coba nyetel musik NCS ya di YouTube. Udah, ini enak lah ya, speakernya nggak bohong nih, Dolby Vision, Dolby Atmos, quad speaker, bener-bener imersif banget ya buat entertainment. Jadi kalau kita pakai buat nonton film atau dengerin musik kayak tadi nih ya, nih bassnya itu berasa bulat banget ya. Di volume maksimal memang dia nggak terdengar pecah juga ya. Dan kalau gua mentokin volumenya, ini ada tulisannya tuh 200%. Itu kayak ngeboost gitu ya dia, dari yang harusnya mungkin desibelnya mungkin sekitar 90, tapi ditingkatin lagi ya, mungkin bisa di atas 90 jadi 95 desibel kurang lebih kayak gitu. Next kita lihat Antutu. Ini kan chipsetnya tadi gua bilang pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 ya, udah 4 nanometer. Nah, sorry bentar nih, skornya dapat 1.428.000 ya, gede lah. Ini Antutu versi 1046, CPU skornya di 377.000, GPU-nya 483.000. Terus kita lihat nih baterainya Adreno 732 ya untuk GPU-nya, terus baterainya 8850 mAh, dan ngecasnya enaknya dia bisa 45 watt, lebih tinggi dibanding Xiaomi Pad 6. Sekarang kita mau coba pakai stylusnya, ini Xiaomi Focus Pen yang pakai Bluetooth. Ya, jadi untuk pairingnya teman-teman tinggal taruh aja di sini nih, kan di bagian kanan tabletnya itu ada kayak magnet gitu ya, tinggal taruh di sini, nanti dia nempel, terus tuh langsung connect, ada keterangannya ya, baterainya berapa persen,
Tuh di sini di bagian atas. Sekarang kita coba untuk ini ada tombolnya, ngomong-ngomong ada 2 tombol, yang panjang dan yang pendek. Kita coba pencet nih. Kalau yang pendek nih gua pencet kayaknya bisa buat pointer ya, tuh teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, buat jarak jauh tuh pakai pointer. Sementara kalau yang satu lagi kayaknya buat shortcut ya, buat select object nih kayak gini kalau kita tekan. Oke, sekarang kita coba aplikasi Mi Canvas deh. Tadi kan kita udah lihat ada AI art-nya tuh. Gambar yang sederhana aja ya, misalkan kayak Mickey Mouse tapi ala-ala kayak gitu ya. Nih, kita gambar begini aja. Nah, terus ini ada ikonnya nih yang warna-warni. Kita tinggal lingkarin aja gambarnya. Dia akan loading. Nah, ini prosesnya tergantung dari kecepatan internet kita. Nah, di sini ada opsinya tuh ya, ada references nih buat ngebantu si AI-nya ini bikin gambar lebih bagus. Terus kita bisa, oh iya tuh bener loh, jadi kayak Mickey Mouse. Tuh, ada beberapa ya. 3 gambar dikasih. Di sini kita bisa add description juga, kita ketik aja ya. Misalkan ini untuk membantu AI-nya juga ya. Misalkan kita pengen Mickey Mouse atau boneka atau apa gitu ya. Kita tinggal tulis aja di situ. Terus ini 3D kartun ya. Teman-teman bisa lihat dan bisa diganti modelnya watercolor, anime, heritage, ink painting, retro animation dan juga cyberpunk. Kita coba pilih yang cyberpunk, dia akan loading lagi. Nah tuh ya, udah jadi yang versi cyberpunk. Nanti kita tinggal pilih, tinggal kita bisa download gambarnya. Dan gak lupa kita juga punya keyboardnya nih, casing keyboard ya. Sebenarnya basic ya, sama kayak yang ada di Xiaomi Pad 6 ataupun di tablet-tablet lainnya. Kita tinggal tancepin aja nih kayak gini ya. Ini ada pogo pinnya di belakang. Terus nah ini ya, ini nempel juga nih bagian bawah ke slot yang garis ini nih ya. Tuh jadi posisinya ngunci. Terus langsung deh kita bisa pakai untuk ngetik, untuk travel distance-nya. Ini termasuk kelas menengah lah, maksudnya nggak ceper-ceper banget tapi nggak tinggi juga, tapi enak dipencetnya. Cuman ini dia nggak ada brightness, nggak ada LED backlight-nya ya. Jadi kalau kondisi gelap ya akan cukup susah ya untuk kita ngelihat tulisannya untuk dipakai ngetik. Tapi di sini ada beberapa shortcut ya, misalkan kayak ngatur brightness nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, bisa pakai shortcutnya di sini. Gitu. Jadi menurut gua ini aksesori yang ya basic aja lah ya untuk sebuah tablet. Dan terakhir kita bahas kamera ya. Nih setupnya dia punya kamera utama 13 megapiksel. Kita lihat ya, sebenarnya kalau kamera di tablet nggak terlalu kepake-pake amat lah gitu ya. Ini kayak gini tampilannya ya, standar aja, basic lah gitu ya. Terus untuk kamera depannya kita dikasih 8 megapiksel. Ini kita bisa pakai buat meeting online. Tuh, kualitasnya oke ya. Iya, satu lagi nih gua lupa. Si Xiaomi Pad 7 ini kan dia punya mode workstation. Jadi ini mirip mode DeX yang ada di Samsung ya. Jadi ibaratnya kita kayak pakai laptop, jadi kita bisa jalanin aplikasi tuh banyak sekaligus gini. Jadi window to window. Tuh. Ya. Nah, ini untuk multitasking enak banget sih. Nanti kita bisa geser-geser, terus ukurannya bisa kita gedein, kecilin kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa optimal buat teman-teman yang akan pakai tablet ini, tujuannya untuk multitasking. Nice. Oke, cukup segini dulu aja untuk impresi awal gua dengan Xiaomi Pad 7, yang mana ini peningkatannya dari rasio layarnya sekarang kita dapat lebih lega, lebih lebar. Terus juga chipsetnya juga ini kencang ya, Snapdragon 7 Plus Gen 3. Untuk kapasitasnya dia ada 8256GB. Baterainya kurang lebih sama 8850 mAh, tapi ngecasnya sekarang bisa 45 watt. Terus AI-nya ini udah mantep ya, karena dia udah pakai HyperOS versi 2, versi yang terbaru. Terus pakai stylusnya kita tadi juga udah praktekin bisa ngegambar pakai AI creation yang ada di Xiaomi, mirip sketch to image yang ada di tabletnya Samsung. Jadi untuk tablet ini resminya kalau nggak salah harganya 5 jutaan ya, 5499. Kalau di e-commerce itu suka ada potongan harga, bisa dapat 5 jutaan kecil. Menurut gua ini udah enak banget sih ya buat dipakai produktivitas.